manusia yang insya Allah akan disampaikan kepada tamu karam Al-Ustaz Zainur Rahman. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah rahimatullah. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang pantas untuk kita puja, untuk kita puji. Hanya Allah yang berhak untuk kita puja dan kita puji. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk memuja dan memuji Allah sebagai Sang Khalik, bukan manusia sebagai makhluk. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah mengajarkan kita kepada siqah billah, menguatkan keimanan kita kepada Allah, mengokohkan iman kita kepada Allah, menyempurnakan iman kita kepada Allah. Karena dengan sempurnanya iman itu, maka Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Allah akan membersamai kita. Karena berapa banyak orang-orang ketika diberikan nikmat oleh Allah, kemudahan oleh Allah, kelonggaran oleh Allah, justru nikmatnya itu tidak bisa menghantarkan dia dekat kepada Allah karena tidak dibersamai oleh Allah. Berapa banyak orang-orang ditimpa musibah, bencana, kesulitan karena tidak dibersamai oleh Allah, tidak sanggup juga dia bersabar. Dan berapa banyak orang-orang hadir dalam majelis ilmu, kajian, pengajian, sering dia datang karena tidak dibersamai oleh Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa istiqomah dengan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan Rasul telah mengajarkan kepada kita semua, setelah Allah berikan hidayah kepada kita, kita harus istiqomah di dalam hidayah itu. Qul amantu billah summastaqim. Katakan kalau Allah Tuhan kita, Rob kita, ilah kita, kemudian kita istiqomah. Dan insya Allah dengan panjatan puja serta syukur, Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimatullah, hari ini kita akan terus menyambung kajian kita tentang ma'rifatul insan, tentang mengenal siapa diri kita, mengenal siapa manusia. Hanya mungkin untuk kesempatan kali ini, karena nanti jam 1 saya ada kajian di daerah Pinang, daerah Ciledug, daerah Karangtengah. Mungkin kita harus selesaikan jam 12, tank harus selesai, supaya jam 12.30 saya bisa berangkat, supaya nggak terlambat sampai di sana jam 1. Jadi mungkin nanti kalau ada makan siang dibungkus saja, kita bawa pulang saja. Kemudian untuk sholat zuhur mungkin bisa sholat masing-masing. Ikhwan fillah rahimatullah, tanpa disadari ternyata Allah telah melimpahkan kepada kita semua rahmat dan kasih sayangnya. Sadar maupun tidak sadar, Allah telah limpahkan kepada kita semua rahmat dan kasih sayangnya sampai dengan hari ini. Karena kalau bukan karena rahmat dan kasih sayangnya, mustahil kita bisa hadir dalam majelis ini. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, berat nampaknya kita bisa melangkahkan kaki kita ke dalam majelis ini. Justru karena rahmat dan kasih sayang Allah itulah kita semua hadir dalam majelis ini. Dan itu sebagai bukti kalau Allah mencintai kita. Karena Allah kalau mencintai hambanya, kalau Allah mencintai seseorang, Allah mencintai manusia,
tidak diberikan harta, diberikan materi, diberikan jabatan, tidak. Tapi Allah berikan kepahaman tentang agama Islam. Wa may yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin muliakan manusia, berikan kebaikan kepada manusia, maka Allah berikan kepahaman, kefakihan tentang agama Islam. Dan itu didapat dari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kajian, tempat-tempat pengajian yang kita hadir hari ini. Itu sebagai bukti kalau Allah mencintai kita. Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Karena apa? Dimudahkan kita melangkahkan kaki hadir dalam majelis ini. Nah, ikhwan fillah rahimatullah, bicara tentang manusia, siapa yang mengenal dirinya, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk mengenalnya, untuk mengenal Rabbnya. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan dimudahkan oleh Allah mengenal Allah. Lalu dengan pengenalan itu dia bisa menghambakan diri hanya kepada Allah. Jadi kalau kita hari ini belum kenal siapa kita, mustahil kita bisa beribadah kepada Allah, bisa menghambakan diri kepada Allah, bisa taat kepada Allah. Mustahil, karena diri kita saja kita tidak paham. Maka siapa yang paham dirinya, dipahamkan tentang Allah. Yang dipahamkan tentang Allah, dimudahkan dia beribadah kepada Allah. Lalu siapa sih manusia yang dimudahkan oleh Allah mengenal dirinya? Ternyata kata para ulama, orang yang mengenal dirinya adalah orang-orang yang apa? Berburuk sangka terhadap dirinya dan berbaik sangka kepada orang lain. Perhatikan. Orang yang bisa mengenal dirinya adalah orang-orang yang terhadap dirinya sendiri dia buruk sangka. Dia banyak kelemahan, dia banyak kekurangan, dia banyak dosa, dia banyak khilaf. Dia tuduh dirinya dengan berbagai macam kekurangan. Tapi terhadap orang lain, dia selalu berbaik sangka. Nah, orang yang semacam ini dimudahkan oleh Allah untuk paham dirinya. Karena setelah tahu dia banyak kekurangannya, banyak khilafnya, banyak dosanya, maka tidak ada kesempatan bagi orang tersebut kecuali apa? Memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya. Jadi sudah tidak punya waktu lagi untuk ngurusin orang lain. Mau orang itu salah, banyak dosa, atau orang itu baik. Nomor 2, pertama dia lihat dirinya terlebih dahulu. Kalau dia banyak kekurangannya, dia introspeksi, dia perbaiki. Nah, orang yang semacam ini dimudahkan oleh Allah mengenal dirinya dan mengenal Allah. Maka orang-orang senantiasa memperbaiki diri, timbul azam dalam dirinya, timbul semangat untuk setiap saat, setiap waktu memperbaiki diri. Karena tanpa azan, ikhwan sekalian, cuman sekedar aktivitas yang sia-sia. Harus ada azam, ada tekad, ada cita-cita yang tinggi untuk memperbaiki diri kita. Kalau kita lihat Nabi Adam alaihissalam, ketika digelincirkan oleh setan, apa yang terjadi? Padahal Nabi Adam alaihissalam di surga itu, semua kenikmatan surga boleh dinikmati oleh Adam. Semua. Boleh dilihat, boleh disentuh, boleh dirasakan, boleh dinikmati. Semua yang halal di surga. Cuman satu yang dilarang oleh Allah. Apa satu itu? Mendekati buah yang terlarang, pohon yang terlarang. Itu saja larangan Allah. Semuanya dibolehkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Dari sekian banyak yang halal dan cuma satu yang haram, justru disitulah Adam tergelincir. Itulah sifat manusia. Punya kecenderungan terhadap maksiat, ketidaktaatan kepada Allah. Jadi peristiwa ini terjadi pertama karena dahsyatnya godaan setan kepada Adam. Yang kedua, ternyata kalau kita lihat penjelasan ayat-ayat Al-Quran, kenapa Adam tergelincir sedemikian rupa? Karena Adam tidak punya azam untuk meninggalkan larangan
Allah. Karena pada saat ketika digoda oleh iblis, Adam pun punya keinginan untuk melaksanakannya, untuk mendekati pohon itu, bahkan sampai memakan pohon itu. Jadi karena godaan setan yang sedemikian dahsyat, plus tidak punya azam dalam dirinya, tergelincirlah manusia, tergelincirlah Adam. Begitupun kita. Kalau ingin perbaikan diri, memperbaiki diri, tidak punya azam yang kuat. Pertama, setan itu begitu dahsyat godaannya kepada kita. Kedua, manusia punya kecenderungan terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka secara hitungan matematis, maka mayoritas manusia akan tergelincir. Kecuali dia tanamkan kuat cita-cita dan azam yang kuat untuk meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, cuma orang ketika sudah berusaha dengan azam yang kuat memperbaiki dirinya, kira-kira jalannya mulus atau terjal kira-kira? Gampang atau mudah kira-kira? Kalau kita sudah sadar banyak kekurangan kita, banyak dosa kita, kita ingin perbaiki diri kita, tanamkan kuat dalam diri kita, ingin kita perbaiki, gampang atau mudah kira-kira? Susah. Gampang atau mudah? Jawabannya susah kan? Maka pasti berat, pasti sulit, pasti sukar. Maka pada saat itu akan datang ujian-ujian, bencana-bencana, musibah-musibah yang Allah hadirkan kepada orang-orang yang punya azam. Tapi antum yakin gak? Sadar gak? Ketika Allah hadirkan ujian, bencana, musibah kepada kita orang beriman nih, sadar banyak kekurangannya, ingin kita perbaiki. Pada saat itu Allah hadirkan ujian, musibah, bencana. Tujuannya buat apa kira-kira? Kalau orang beriman, konsisten dengan imannya, lalu Allah turunkan ujian, bencana, musibah, kesulitan. Tujuannya buat apa kira-kira? Menaikkan derajat kita. Apalagi? Orang beriman diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Tujuannya buat apa kira-kira? Tadi untuk dinaikkan derajatnya, naik kelas lah kira-kira begitu. Untuk apa lagi kira-kira? Orang beriman diuji dengan ujian yang berat oleh Allah. Untuk apa kira-kira? Mendekatkan kepada Allah sangat semakin dekat. Mendekatkan diri kepada Allah. Setelah ditimpa ujian berat dia, menderita dia, harapannya dia mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kira-kira? Orang beriman konsisten dengan imannya, diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Tujuannya buat apa? Imannya goyah apa enggak? Sabar. Untuk menguji goyah atau tidak imannya. Untuk menjadikan manusia sabar dengan ujian-ujian Allah. Coba cari perspektif yang berbeda, coba. Itu kan sudah sering kita baca kan ya? Di ayat-ayat Al-Quran, di hadis-hadis Rasulullah. Memang kalau orang beriman diuji oleh Allah, setiap ujian tuh naikkan derajat, naikin kelas. Itu kita udah tahu tuh. Diuji dengan ujian yang berat agar kita sabar. Diuji-uji oleh Allah agar dia dekat kepada Allah. Kita udah tahu tuh. Normatif jawaban seperti itu. Coba cari perspektif yang lain. Ketika orang beriman konsisten dengan imannya, diuji dengan Allah ujian berat. Tujuannya buat apa kira-kira? Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Apalagi kira-kira? Dari perspektif yang lain, sudut pandang yang lain, ternyata ketika orang beriman diuji dengan ujian yang berat, tujuannya apa? Agar dia tidak betah hidup di dunia. Karena orang beriman hidupnya di mana? Di mana hidupnya? Bukan di sini. Maka kita tadi hadis Rasulullah kan, dunia itu bagi orang beriman penjara, tapi surga bagi orang kafir. Allah hadirkan ujian bencana yang besar kepada orang beriman agar dia nggak betah hidup di dunia. Nah sekarang pertanyaannya, antum betah nggak sekarang? Betah banget. Tuh. Padahal Allah hadirkan ujian bencana yang besar tuh agar nggak betah kita. Pengen buru-buru kembali ke kampung halaman kita, yaitu akhirat.
Tapi berapa banyak hari ini diberikan ujian, makin cinta kepada dunia. Padahal tujuan Allah berikan ujian itu agar dia tidak betah hidup di dunia dan mempersiapkan bekal menuju akhirat. Maka ketika manusia sudah benar-benar sadar dirinya banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa, maka dia harus tahu musuh yang sejati itu yang mana. Siapa musuhnya? Ternyata kata para ulama, sesungguhnya musuh sejati orang-orang beriman itu yang ada di dalam, bukan yang ada di luar. Musuh orang-orang beriman itu yang ada di dalam, bukan yang ada di luar. Karena kalau dia sudah sadar musuhnya ada di dalam, seberat apapun masalah yang dia hadapi, karena dia sudah selesai dengan dirinya, maka menjadi ringan, menjadi mudah masalahnya. Tapi sebaliknya kalau masih masalah banyak di dalam dirinya, penuh masalah dalam dirinya, jangankan masalah yang berat, masalah yang ringan pun menjadi berat bagi dirinya. Karena dirinya masih bermasalah dengan yang ada di dalam. Maka orang beriman itu dia sadar betul musuh utamanya ada di dalam, bukan ada di luar. Nah, hari ini banyak di antara kita, fokus kita melihat musuh kita yang di luar, bukan yang di dalam. Nah, itu manusia seperti itu. Maka berat manusia untuk memperbaiki diri, berat untuk menjalankan kehidupan ini, berat untuk menjalankan hidup ini, karena begitu besar godaannya, begitu besar tantangannya. Maka Allah berikan potensi kepada manusia. Allah berikan potensi kepada manusia untuk bisa menjalani kehidupan ini, hidup ini dengan mudah. Allah berikan potensi kepada manusia. Karena tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, sekecil apapun, sesederhana apapun, serendah apapun makhluk itu, pasti punya manfaat, pasti punya keutamaan. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, sekecil apapun dia, punya keutamaan, punya manfaat. Coba kalau kita lihat zat yang paling kecil, terkecil di dunia itu apa sekarang? Atom. Ada manfaatnya nggak? Besar manfaatnya sekarang. Buat pembangkit energi, buat kehidupan manusia. Atom Allah yang kecil, yang sangat kecil sekali, punya manfaat besar buat manusia, buat kehidupan ini. Apalagi manusia yang diciptakan oleh Allah serba sempurna. Diberikan jasad, diberikan jiwa, diberikan hati, diberikan badan. Sempurna oleh Allah, dilengkapi dengan akal dan pikiran. Begitu sempurna Allah menciptakan manusia, maka mustahil manusia tidak punya manfaat buat dirinya dan lingkungan sekitarnya. Maka Allah hadirkan potensi-potensi dalam diri manusia agar mudah menjalankan kehidupan ini. Kalau kita lihat dalam surah berapa? Yang Allah katakan, aku akan penuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Surat Al-Araf kalau tidak salah, surat 7, nanti dibuka. Surat 7 ayat 179. Benar gak itu? Yang kata Allah gitu, aku akan penuhi neraka jahanam itu minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Coba dibuka dulu, benar gak ayatnya? Surat 7, 179. Betul, Ustaz. Ya. Coba dibaca artinya, Mas. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi Allah tegaskan, akan aku penuhi
aku akan padati, sesakkan neraka jahanam itu dari siapa? Khairum minal jinni wal insi. Kebanyakan jin dan manusia. Kenapa demikian? Karena Allah telah berikan potensi tapi tidak dimanfaatkan. Allah berikan hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Diberikan mata tidak sanggup melihat kebesaran Allah. Diberikan telinga pendengaran tidak mampu mendengar ayat-ayat Al-Quran. Maka kata Allah, mereka itu lebih rendah dari hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Kal anbalhum adol, lebih rendah daripada hewan ternak. Jadi berdasarkan ayat ini Allah berikan potensi kepada manusia 3. Apa itu? Pertama hati, kedua enggak berdasarkan ayat itu. Mata, telinga. Allah berikan 3 potensi kepada manusia yang harusnya potensi itu menjadikan dia naik derajatnya di hadapan Allah. Tapi berapa banyak ketika diberikan potensi itu justru mereka merendahkan dirinya, bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Jadi di ayat itu Allah katakan mereka diberikan hati, tidak sanggup memahami kebenaran Islam. Coba perhatikan. Jadi nanti membenarkan ini benar, ini batil, ini hak, ini batil, itu bukan akal pikiran, tapi hati. Hati inilah yang nanti punya perasaan sedih, senang, gembira, takut, khawatir, khauf, berharap. Itu adalah hati. Jadi jangan hati dipahami sebagai apa kalau bahasa medisnya? Hati itu hepar. Ya, hepar benar ya? Hepar. Jangan diarti sebagai hepar yang sekumpulan daging yang warnanya merah, kalau digambang dengan logo lope gitu. Lope. Ya. Jangan dimaknai seperti itu. Karena kalau hati dimaknai sebagai hepar, ayam pun punya hati. Punya enggak? Hati apa hati? Hati apa? Sapi pun punya hati. Bahkan hati sapi sama ayam enak untuk dimakan. Ya kan? Tapi maksudnya bukan itu, bukan hati itu. Yang kata Rasulullah, kalau dia baik seluruh badannya, dia buruk semua badannya. Idza sholahat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu. Kalau baik segumpal daging itu, maka baik semua badannya, semua jasadnya. Kalau buruk segumpal daging itu, maka buruk juga semua jasad badannya. Itu yang disebut dengan qalbu. Itu yang bisa membedakan ini hak, ini batil. Ini yang bisa membedakan ini halal, ini haram. Itu hati, bukan akal pikiran. Nah, berapa banyak hari ini manusia diberikan hati oleh Allah, tidak sanggup melihat kebenaran. Cuman kadang-kadang kalau dia dengar ini benar, sekedar didengarkan saja. Enggak dicerna, enggak dipahami, langsung diimplementasikan. Allah berikan hati, enggak mampu dia pahami kebenaran itu. Dan Allah berikan mata, enggak sanggup melihat kebesaran Allah. Padahal semua ayat-ayat Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, kalau kita lihat, jelas nampak kebesaran Allah. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat kauniyah di luar Al-Quran, kita lihat apa saja di hadapan kita, maka harus terlihat kebesaran Allah. Kita udah begitu belum kira-kira? Kalau melihat Al-Quran, kita buka ayat-ayatnya, kita lihat kebesaran Allah. Kita lihat pohon, kita lihat angin, kita lihat udara, lihat juga kebesaran Allah. Sudah begitu belum kira-kira kita? Melihat kebesaran itu bukan cuma sekedar melihat Allah Maha Besar menciptakan itu semua. Kalau kita sadar Allah Maha Besar, maka kita manusia rendah, kita manusia kecil, yang kita besarkan hanya Allah. Berapa banyak hari ini orang mengakui Allah Maha Besar, Allahu Akbar, tapi dia besarkan orang lain, organisasi lain, kabilah lain,
golongan lain dia besarkan disandingkan Allah. Di samping Allah dia besarkan yang lain. Jadi matanya tidak sanggup melihat kebesaran Allah. Diberikan pendengaran, tidak sanggup mendengarkan kebenaran Islam. Ngaji udah di mana-mana dia ikuti. Ustadz mana saja sudah dia dengarkan. Tapi tidak mampu pendengarannya membenarkan dakwah Islam. Cuman sekedar jadi wacana. Yang dia dengarkan cuma jadi wacana. Cuma jadi bahan penambah ilmu. Cuma sebagai bahan untuk berdebat dengan orang lain. Padahal telinga ini dihadirkan oleh Allah sebagai potensi kita mendapatkan hidayah Allah. Jadi hati, mata, telinga ini potensi yang Allah berikan kepada kita. Dan secara mudah kita bisa bagi ada dua kelompok. Jadi ruh dan jasad. Jadi hati itu bagian dari ruh. Sedangkan jasad, mata, telinga, kaki, badan itu bagian dari jasad. Dan dua ini harus kita manage, harus kita kelola agar mudah Allah berikan hidayah kepada kita. Sudah belum kita manage dua hal tadi itu? Ruh kita dengan jasad kita. Sudah belum? Mungkin yang selama ini kita manage, kita jaga, kita rawat baru jasad. Belum maksimal kita rawat dan maintenance dari sisi kejiwaan kita, ruh kita. Padahal Rasulullah itu jasadnya dijaga sedemikian rupa, ruhnya dijaga sedemikian rupa. Coba lihat Rasulullah ketika bicara masalah jasadnya. Rasul tuh ketika perang pertama kali, ada yang tahu nggak usianya berapa? Ketika perang Badar pertama kali, usia Rasul berapa? Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul umur 40 tahun, ya kan? Hidup di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Perang Badar terjadi tahun berapa Hijriah? Tahun pertama Hijriah. Jadi 40 ditambah 13 ditambah 1 54 tahun Rasul mengangkat pedang pertama kali, mengangkat senjata pertama kali. Umur 54 tahun. Kalau kita kerja di pabrik, di kantor, umur 53, 54, 55, itu masuk usia apa? Usia pensiun. Rasul di usia itu mengangkat senjata pertama kali. Bayangkan, orang harusnya sudah istirahat di rumah dari aktivitasnya, Rasul pertama kali mengangkat senjata. Bukan sekedar mengangkat doang, perang. Bahkan dalam peperangan Rasulullah, seringkali Rasul menggunakan apa? Baju besinya yang 2 lapis itu. Sebagian syarah mengatakan 1 lapis itu beratnya hampir 10 kilo. Jadi kalau 2 lapis dipakai berapa kilo? 20 kilo. Coba bayangkan, berat kita berapa sekarang? Berapa beratnya? 70. 60. Sepertiga beratnya ditambah dengan besi, bayangkan. Dan perangnya bukan perang-perang yang dekat. Antum tahu perang Tabuk? Tabuk itu di mana? Kalau peta Saudi sekarang itu, dia paling utara Saudi Arabia. Sebelah utara paling kiri. Jadi berbatasan dengan Jordania, berbatasan dengan Israel kalau peta sekarang. Bahkan hampir dekat juga dengan Mesir, Gunung Sinai. Itu paling utara. Berapa jaraknya? 778 km. Dari Mekah Madinah ke Tabuk itu 778 km. Itu seperti mana kemana tuh? Nggak kampung. Hah? Kemana tuh? langsung kebalik sini ke Tergantung kampungnya di mana itu. Surabaya. Kalau kampung Cirebon bisa 3 kali 4 kali itu. Pulang pergi. Kalau nggak salah Jakarta sampai Surabaya atau Malang itu 785 km. 785. Kalau Surabaya 780 maksudnya. Bayangkan perang menempuh perjalanan, kadang jalan kaki, kadang naik unta, 778 km. Bayangkan. Rasulullah.
Karena dijaga betul fisiknya, dijaga betul juga ruhnya. Gitu. Jadi kita diajarkan orang-orang beriman itu menjaga ruhnya, menjaga jasad. Kalau kita diberikan potensi ruh dan jasad tidak kita jaga, apa bedanya dengan hewan? Kan gitu berkata. Hewan nggak punya kemampuan untuk memanage dua hal itu. Untuk menjaga jasadnya nggak punya. Kita diberikan akal, diberikan hati, harusnya mampu menjaga itu semua. Kenapa? Itu menjadi modal kita diberikan hidayah oleh Allah. Kalau potensi tidak kita optimalkan, tidak maksimalkan, mustahil Allah berikan hidayah kepada kita. Diberikan hati tidak berfungsi, diberikan mata tidak berfungsi, diberikan telinga tidak berfungsi, mustahil Allah berikan hidayah. Maka pastikan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, kita jaga agar ketika hidayah datang, mudah kita untuk menjemputnya. Nah, ikhwan fillah rahimatullah, bagi manusia, setelah orang itu beriman atau mungkin belum beriman, apa yang paling penting buat dirinya? Kalau ada manusia, selain makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, yang paling penting bagi manusia itu apa? Maka tidak ada yang paling penting bagi manusia kecuali hidayah. Kecuali hidayah. Hidayah orang dipertemukan dengan Islam, diberikan hidayah untuk istiqomah terhadap Islam. Itu yang paling penting buat kita semua. Jadi nikmat paling besar bagi orang-orang beriman pun hari ini adalah nikmat hidayah dari Allah. Maka pastikan Allah berikan hidayah kepada kita dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada diri kita, ruh kita, dan jasad kita. Jadi perhatikan sekali lagi, yang paling penting bagi manusia saat ini adalah hidayah. Nah, pernah nggak kita ketika habis sholat, kita berdoa kepada Allah, kita minta hidayah? Pernah nggak? Pernah nggak kira-kira? Mungkin kalau ada pun nggak banyak, karena merasa sudah dapat hidayah, kan sudah beriman, sudah Islam, sehingga merasa tidak butuh lagi hidayah. Padahal bagi orang-orang yang belum beriman atau sudah beriman sekalipun, hidayah dibutuhkan olehnya. Kan Rasul mengajarkan doa begitu kan? Iya. Yang Allah ajarkan kepada Rasul untuk mendapatkan hidayah. Jadi seharusnya kita pun setiap kesempatan minta kepada Allah agar dimudahkan mendapatkan hidayah. Jadi ketika bicara masalah hidayah, ini masalah penting buat kita semua. Kenapa? Sejatinya hidayah ini menjadikan kita terselamatkan dunia maupun akhirat. Nah, ikhwan fillah rahimatullah, coba kita kaji, kita pelajari apa sih sifat-sifat dasar manusia? Lalu apa misi utama manusia dihadirkan oleh Allah? Lalu bagaimana sih menjadi manusia yang ideal dalam kacamata Islam? Coba kita buka dalam surah Al-Baqarah, surah 2, ayat 30. Ini ayat yang sering kita dengarkan, sering juga kita baca, sering juga mungkin kita pelajari. Coba kita akan dalami tentang hakikat manusia melalui ayat ini. Surah Al-Baqarah, surah 2, ayat 30. Di situ Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Yang sudah ketemu coba dibaca artinya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Coba pelan-pelan kita kaji satu ayat ini, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk lebih memahami siapa diri kita dan misi besar apa Allah hadirkan kita di dunia ini. Di ayatnya Allah mulai wa idh qala, maka perhatikan, maka ingatlah, maka catatlah
ketika Rabbmu berkata, gitu. Wa idz qala. Padahal setiap perkataan Allah pasti kita ingat, pasti kita catat karena ini penting. Tapi di sini Allah tegaskan lagi, ingatlah, catatlah, jangan lupa engkau kalau aku pernah berkata, kata Allah begitu. Ini menjadi sinyalemen buat kita semua. Perkara nanti yang akan dijelaskan ini bukan perkara main-main, tapi perkara besar. Bahkan ketika mengatakan ini, Allah katakan di depan siapa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati, terhadap malaikat-malaikatnya. Jadi dikumpulkan semua para malaikat, Allah berkata di situ. Padahal kita tahu malaikat itu sebaik-baik makhluk. Dia taat, tunduk, patuh terhadap semua perintah Allah. Justru di situ Allah kumpulkan semua para malaikat, lalu Allah berkata, mendeklarasikan dirinya Allah. Jadi ini perkara besar nanti yang akan dibahas di ayat berikutnya. Di ayat ini, di belakang ayat ini. Apa perkara besar itu? Itu yang pernah dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Surah 33 ayat 72. Yang kata Allah apa? Aku amanahi perkara ini kepada bumi, kepada langit, kepada gunung. Lalu semua menolak amanah ini. Saking beratnya amanah ini. Lalu diambillah amanah ini oleh manusia. Sungguh manusia itu apa? Bodoh dan zalim. Kira-kira ini perkara apa nih? Surah 33 ayat 72. Telah aku amanahkan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung untuk menerima amanah ini. Lalu semua menolak amanah ini, lalu amanah ini diambil oleh manusia. Sungguh manusia, kata Allah, sangat zalim lagi jahil. Ini amanah apa kira-kira nih? Kan amanah buat manusia cuma dua. Amanah manusia yang diembankan oleh Allah cuma dua. Pertama, amanah untuk mengibadahi Allah semata. Jadi, amanah yang kedua, amanah kepemimpinan. Jadi dua amanah ini diembankan kepada diri manusia. Nah, kira-kira yang di ayat ini amanah yang mana kira-kira? Yang ibadah atau khalifah kira-kira? Karena kalau ibadah, semua makhluk Allah itu beribadah kepada Allah tanpa pengecualian. Mau dia benda mati, dia benda hidup, dia beribadah kepada Allah. Jadi langit, gunung, sungai, lautan semua beribadah kepada Allah. Jadi bukan amanah untuk beribadah. Jadi ini bicara masalah amanah kepemimpinan. Jadi ini bicara masalah amanah besar yang namanya kepemimpinan. Lalu di ayat ini apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menarik ikhwan sekalian. Di sini Allah akan angkat manusia sebagai khalifah di bumi fil ard. Perhatikan, kata-kata fil ard ini menjadi penting buat kita semua. Kenapa? Ini perintah Allah harus terimplementasi di dunia, di buminya Allah. Gitu. Di buminya Allah. Jadi ini bukan cuma sekedar wacana, bukan sekedar teori, sekedar konsep, tapi harus dibumikan, gitu kira-kira. Karena Allah jadikan manusia sebagai khalifah itu bukan fis sama, bukan di langit, tapi fil ard, di dunia, kata Allah. Ini sebagai penegasan buat kita semua, bukan konsep, bukan teori, bukan wacana, tapi harus diimplementasikan di dunia. Fil ard, Allah katakan begitu. Maka ini bukan wacana, bukan teori, tapi real harus diimplementasikan di dunia. Nah, disinilah manusia terfitnah. Kalau sekedar kepemimpinan, cuma sekedar wacana, teori, konsep, mereka suka, mereka menerima, bahkan mereka mengaku ini konsep yang baik, yang sempurna, yang agung, yang tinggi. Tapi kalau sudah diimplementasikan, disitulah fitnahnya. Disitulah fitnahnya. Jadi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Khalifah itu kalau secara lughah artinya apa? Secara bahasa. Khalifah, Bahasa pemimpin. mimpin, apalagi Pengganti. pengganti. Secara lughah, secara bahasa, secara etimologi dia bermakna pengganti. Apa maknanya? Karena ternyata benar. Sebelum manusia hadir di dunia, di bumi, siapa duluan yang udah ada di dunia? Syukur, Pak. Siapa dulu yang udah di dunia ini? Ternyata kalangan jin. Sudah ratusan bahkan ribuan tahun dia menempati dunia. Perhatikan, dulu itu jin tuh, kalangan jin tuh diberikan keistimewaan oleh Allah. Dia bisa hidup di dua tempat. Di dunia juga bisa sama, bisa ke langit juga dia. Jadi sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun dia tinggal di dunia. Sehingga dia tahu betul seluk-beluk dunia. Kalau kita kan baru 60 tahun, 30 tahun di dunia, dia udah ratusan tahun tahu betul seluk-beluk dunia. Bahkan dia sudah merajai dunia pada saat itu. Maka ketika ayat ini turun, jin pun tahu. Karena dia bisa di dunia, bisa ke langit juga. Dia tahu akan ada makhluk baru yang nanti diciptakan oleh Allah untuk memimpin dunia. Jadi yang akan terpengaruh, yang akan rugi, itu siapa kira-kira? Jin. Dia sudah lama tinggal di dunia, diciptakan makhluk baru untuk menggantikan dia. Untuk menggantikan jin memimpin dunia. Maka diizinkanlah malaikat untuk bertanya kepada Allah, untuk mengkritisi ketetapan Allah, untuk mendemo utusan Allah. Apa kata malaikat? Apa itu bunyinya? Maka manusia akan menumpahkan darah, berbuat kerusakan. Mereka bertanya kepada Allah, mereka mengkritisi Allah. Apa pertanyaan mereka? Apakah kalian akan menjadikan manusia yang pekerjaannya itu menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Perhatikan. Padahal malaikat itu makhluk Allah yang dia taat, tunduk, patuh atas perintah Allah. Di ayat ini seakan-akan dia menyerang Allah, bertanya kepada Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang sifatnya seperti ini untuk memimpin dunia? Gitu kira-kira. Padahal sifat mereka itu buat kerusakan dan menumpahkan darah. Membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Begitulah karakter manusia, begitulah sifat manusia. Kebanyakan manusia seperti itu. Perhatikan ya. Jadi sifat dasar manusia itu membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Itu sifat dasar manusia. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia. Maka pertanyaan sekarang, kalau kita boleh milih atau harus milih, ikut mayoritas manusia atau sebagian kecil manusia kira-kira? Kalau ada pertanyaan nih, kita suruh ikut kebanyakan manusia atau sekelompok kecil golongan manusia? Di ayat ini sudah begitu jelas, kebanyakan manusia, mayoritas manusia buat kerusakan lalu menumpahkan darah. Sifat mereka seperti itu, karakter mereka seperti itu. Maka jangan pernah percaya dengan argumen yang mengatakan suara mayoritas adalah suara Hah? Suara mayoritas adalah suara Tuhan. Pernah dengar nggak pernyataan seperti itu? Kalau kita lihat TV atau lihat di media elektronik gitu kan, suara kebanyakan orang, suara mayoritas adalah suara Tuhan, gitu kata mereka. Padahal menekan ayat ini, kebanyakan manusia, mayoritas manusia apa? Berbuat kerusakan, bahkan kerjanya numpahkan darah. Maka seharusnya kita tidak ikut kebanyakan manusia, karena kebanyakan manusia seperti itu. Lalu malaikat pun berkata apa? Nahnu, apa itu sebetulnya? Wa nuqaddisullah. Jadi malaikat berkata,
Padahal kami, kata para malaikat, apa kerjaan malaikat itu? Bertasbih memuji. Bertasbih, memuji dan mensucikanmu. Gitu. Jadi kata para malaikat, kenapa engkau hadirkan manusia sebagai pemimpin yang sifatnya seperti itu buruknya? Bukan kami yang punya sifat-sifat baik, yang senantiasa memuji, senantiasa bertasbih, dan senantiasa mensucikanmu. Nanti di ayat berikutnya dikatakan Allah tahu apa yang kita tidak tahu, Maka perhatikan situ, yang dijelaskan oleh malaikat itu menjadi sinyalemen buat kita. Seharusnya beginilah karakter orang-orang beriman itu, yang senantiasa bertasbih kepada Allah, apalagi memuji Allah, lalu mensucikan dirinya. Kalau ingin kita dimuliakan oleh Allah, beginilah harusnya karakter manusia itu. Memuji Allah, bertasbih kepada Allah, lalu mensucikan diri. Baru manusia-manusia semacam ini mulia di hadapan Allah. Jadi manusia yang senantiasa memuji Allah, bertasbih kepada Allah, mensucikan dirinya, menjadi manusia utama di hadapan Allah. Bagaimana kita bertasbih kepada Allah? Bertasbih itu apa? Mengingat Allah. Atau dalam bahasa Qur'annya berzikir kepada Allah. Zikir itu mengingat Allah. Lalu bagaimana kita cara mengingat Allah? Gimana cara mengingatnya kira-kira? Mengingatnya melalui perantaraan Quran. Karena Quran itu disebutkan oleh Allah sebagai apa? Sebagai pengingat. Iya kan? Surah berapa itu? Surah Al-Hijr, ya, ayat 9. Yang Allah katakan, aku yang menurunkan az-zikra, aku juga yang akan menjaganya, melindunginya, merawatnya. Gitu. Jadi Al-Quran itu sebagai az-zikra, pengingat. Jadi kalau orang ingin senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak bisa dia tasbih cuma sekedar lisannya saja, tapi dia harus ikuti Al-Quran. Dengan dia mengikuti Al-Quran, maka dia telah bertasbih, berzikir kepada Allah. Jadi bukan undang-undang, kitab-kitab lain yang dijadikan acuan buat dia, tapi Al-Quran yang dijadikan acuan untuk dia berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah. Jadi begitulah bertasbihnya orang-orang beriman. Lalu senantiasa memuji Allah. Memuji Allah gimana caranya? Kalau di dalam surah 17 ayat 111 itu diterangkan bagaimana cara kita memuji Allah. Coba dibuka surah 17 ayat 111. Dibaca artinya aja kalau begini. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia seagung-agungnya. Jadi mengagungkan Allah, memuji Allah itu dengan satu cara, tidak mensyirikkan Allah dengan apapun juga. Itulah kira-kira. Tidak mengakui Allah punya anak, punya keturunan, tidak mengakui Allah punya tandingan, tidak mensyirikkan Allah dengan apapun juga. Itu cara mengagungkan Allah dan memujikan Allah. Jadi kalau kita hidup masih menjadikan hal-hal lain selain Allah sebagai tandingan, maka itu belum berarti kita memuji Allah, mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah dengan cara tidak mensyirikkan dengan apapun juga. Lalu mensucikan diri kita. Jadi kita tahu manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya khilaf, tempatnya kesalahan. Maka kewajiban kita untuk mensucikan diri kita. Maka mensucikan diri kita caranya gimana? Dengan cara membersihkan diri kita yang kotor, yang banyak dosa ini dengan cara apa? Bertaubat. Surah Al-Baqarah 222. Jadi Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri.
Kalau kita punya kesalahan, punya dosa, bisa nggak kita langsung taubat kepada Allah? Misalkan kita habis berbuat maksiat nih, pagi hari, siang hari, lalu malam hari kita pulang ke rumah, kita tutup pintu kamar kita kunci, lalu mati, lampu kita matiin, kita gelar sajadah, kita munajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita taubat kepada Allah, kita teteskan air mata. Bisa nggak taubat dulu? Bisa nggak? Kita punya kesalahan, punya maksiat, kita bertobat kepada Allah langsung. Bisa. Bisa? Bisa. Bentar. Jawabannya pertanyaan bisa ya. Kedua, kalau antum ngambil sendal orang lain pagi-pagi itu habis sholat subuh, malam-malam sadar, kunci pintu, matiin lampu, gelar sajadah, nangis kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku karena tadi subuh ngambil sendal orang lain. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Kan nggak bisa. Kalau sudah berhubungan dengan orang lain, selesaikan dulu hubungan itu, ya kan? Jadi jangan kita angkat tangan kita nangis-nangis, sendalnya masih di rumah kita, ya kan? Kan balikin dulu sendalnya. Selesaikan dulu urusan itu, baru minta kepada Allah. Nah, ikhwan fillah rahmatullah. Coba sedikit kita renungkan sisa umur, sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Karena nanti saatnya Allah panggil kita, Allah kumpulkan kita di padang mahsyar. Barulah kita akan sadar, ternyata kehidupan kita di dunia ini sangat sebentar, sangat singkat, sangat sesaat. Karena kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat itu, satu hari di akhirat itu berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Jadi satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu cuma nunggu waktu antara zuhur ke asar, kira-kira begitu. Kalau waktu dunianya itu kayak nunggu kita waktu zuhur menunggu asar, cuma barang 3-4 jam saja. Itu kehidupan kita di dunia. Nah, itu baru kita sadari kalau kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Kalau sekarang belum sadar. Sekarang semua kita belum sadar. Seakan-akan masih panjang perjalanan kita, masih panjang umur kita, masih banyak waktu buat kita semua. Karena umur kita mungkin baru 25, baru 30, baru 35, baru 40. Masih 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, 25 tahun, 30 tahun lagi. Masih panjang waktunya perasaan kita. Pada dalam kacamata Allah, hidup kita cuma laksana zuhur menunggu asar. Dan kalau Allah telah berikan umur kepada kita hari ini, entah 30 tahun atau 40 tahun, itu artinya selama 30-40 tahun kita tinggalkan dunia. Perlahan-lahan kita tinggalkan dunia. Lalu perlahan-lahan kita menuju Allah. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah usia 30 tahun, 40 tahun, selama itulah kita tinggalkan dunia, lalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Pernah disadari begitu nggak? Kalau berjalannya waktu dan usia kita tuh sepertinya begitu. Kita tinggalkan perlahan-lahan dunia dan perlahan-lahan juga dan pasti kita menuju Allah. Jangan punya perasaan ketika usia bertambah, umur bertambah, kita makin dekat kepada dunia, makin jauh kepada Allah, gitu. Karena berjalannya secara fisik ini udah menuju kepada Allah, akan kembali kepada Allah, kita semua. Dan ketika kembali kepada Allah, cuma satu tujuan kita. Kan ada surga dan neraka. Tujuan kita yang mana kira-kira? Akhirat itu kan tujuan akhir kita. Dan ada surga dan neraka. Kan kita tuju yang mana kira-kira? Surga. Surga yang kita tuju. Dan orang akan masuk ke dalam surga akan melewati apa? Orang kalau masuk ke dalam surga akan melewati apa? Pintu-pintu surga, gitu. Jadi nggak bisa masuk ke surga lewat gorong-gorong tuh nggak bisa, lewat jendela tuh nggak bisa, naik ke atas plafon nggak bisa. Ke surga tuh harus lewat pintu-pintu surga. Dan pintu surga tuh ada berapa? Ada yang tahu nggak? Pintu surga tuh ada 8.
Ya kan? Yang dijelaskan hadis-hadis Rasulullah. Apa aja pintunya itu? Pintu syahadah, pintu sholat, zakat, saum, haji, sedekah, akhlak, dan jihad. Ini 8 pintu surga. Kita perlahan meninggalkan dunia dan pasti menuju akhirat, menuju Allah. Dan kita akan masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu itu. Dan pintu itu ada 8. Dari mulai syahadah, sholat, zakat, saum, sampai dengan jihad. Dan orang tidak akan pernah bisa masuk ke dalam pintu itu kecuali yang orang ahli di amal-amal itu, mendawamkan amal itu, istiqomah di amal itu. Kalau tadi ada syahadah, sholat, zakat, saum sampai jihad, kira-kira pintu mana yang cocok buat kita? Kira-kira mana yang cocok kira-kira? Ada 8 tuh pintunya tuh. Ada yang cocok nggak kira-kira buat kita? Hah? Ada yang cocok nggak kira-kira? Ada yang masuk nggak kriterianya buat kita? Coba kita lihat satu persatu coba. Pintu sholat misalkan. Masuk nggak sholat kita kira-kira? Nggak tertinggal 5 waktunya. Berjamaah kita. Baik rukun dan syaratnya, baik kaifiatnya, khusyuk kita melaksanakannya, tumakninah kita mengerjakannya. Begitu nggak kira-kira? Sudah belum dikerjakan sholat-sholat rawatibnya, qiyamul lailnya, duhanya, sholat-sholat sunnah lainnya. Masuk nggak kira-kira kita ke situ? Masuk nggak kira-kira? Baru ngetes pintu yang pertama nih. Masuk nggak kira-kira nih kita? Hah? Masuk nggak kira-kira? Ini baru bicara ininya loh, bicara formalitasnya, ya kan? Kan bicara rukun syarat itu bicara formalitas, belum bicara hakikatnya. Karena sholat itu apa hakikatnya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mampu nggak sholat kita mencegah perbuatan keji dan mungkar? Belum. Bisa nggak masuk ke pintu ini kira-kira? Kecil kemungkinannya. Kita tes lagi pintu yang kedua. Pintu apa kedua? Sholat, zakat. Masuk nggak kira-kira kita? Zakat cuma setahun sekali, zakat fitrah doang, mau masuk pintu ini gimana ceritanya? Apa yang udah kita zakatkan dari harta kita, dari materi kita, dari uang kita? Zakat cuma setahun sekali. Bisa masuk nggak di sini? Berat. Pintu mana lagi yang mau dites nih? Sholat, zakat, saum. Masuk nggak kira-kira kita? Ahli saum, ahli puasa, istiqomah dengan puasanya. Ramadan, insya Allah kita bisa jagain tuh 30 hari. Insya Allah tuntas kita melaksanakannya. Walaupun kadar pahalanya kita nggak tahu. Puasa yang lain dikerjakan nggak? Senin, Kemis, Daud dikerjakan nggak? Ditunaikan nggak? Itu baru formalitasnya. Hakikatnya puasa itu apa? Mencegah apa? Mencegah hawa nafsu. Sudahkah hari ini kita tahan hawa nafsu kita? Kita kalahkan hawa nafsu kita kedepankan ayat-ayat Al-Quran. Kalau belum, berat untuk masuk pintu ini. Sholat, zakat, saum, haji dan umroh. Belum berangkat kita, masih ngumpulin uang sekarang. Iya enggak? Malah ada yang ngumpulin juga. Bisa nggak masuk di pintu ini kira-kira? Kalau udah ada rezeki bisa berangkat pun belum tentu haji kita diterima oleh Allah. Apa lagi coba?
Sodako. Zakat aja yang wajib nggak dikerjain, apalagi sodako. Coba. Kan zakat kan hukum secara hukum fikih dia wajib hukumnya. Nggak dikerjain, sodako mau dibahas. Jadi nggak usah dibahas yang itu. Udah lewat dulu. Kemudian akhlak. Sudahkah akhlak-akhlak kita seperti akhlak Rasulullah? Akhlak para sahabat, para tabi'in. Jauh. Terus jihad di jalan Allah. Belum kita berjihad. Belum kita syahid di jalan Allah. Dari pintu mana kira-kira kita bisa masuk? Pintu mana yang kira-kira kita bisa masuk? Maka ini PR buat kita semua. Jadi umur makin bertambah, artinya meninggalkan dunia sudah perlahan dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Ketika kembali kepada Allah, masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu amal itu. Maka pastikan setiap amal-amal kita sesuai yang harapan Allah, sesuai dengan kriteria ditetapkan, sehingga kita bisa melalui pintu-pintu surga itu. Ikhwan fillah rahimatullah. Jadi itu sedikit renungan buat kita semua hari ini tentang hakikat manusia, tentang siapa kita, bagaimana kita ke depan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita terus mengingatkan diri kita, mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan segala sesuatunya, karena kehidupan akhirat adalah kehidupan sejati buat orang-orang beriman. Dan jangan sampai kita tidak pernah menyesal di dunia, tapi kita menyesal di akhirat. Perbanyak menyesal di dunia, mudah-mudahan Allah selamatkan kita di akhirat. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, khilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.